Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa nastahdi wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini marilah kita tidak lupa untuk senantiasa menambah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta ma'unah dan juga nikmat-nikmatnya, terutama kita diberi nikmat kesehatan dan juga nikmat waktu luang, sehingga pada kesempatan sore hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita duduk bersama di majelis yang mudah-mudahan senantiasa membawa kebaikan bagi kita bersama, kebaikan di dunia maupun kebaikan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sore hari ini kita membahas apa? Kita membahas tentang perjalanan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sore hari ini adalah lanjutan dari pembahasan sahabat yang ketiga yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa beliau? Sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Beliau adalah sahabat ketiga yang dinyatakan secara langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa dia berada di surga. Abu Bakrin fil jannah, Abu Bakar di surga. Umar fil jannah, Umar di surga. Utsman fil jannah, Utsman di surga. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas sedikit tentang biografi, tentang hidup dari sahabat Utsman bin Affan ini. Di antara kemuliaan yang beliau miliki bahwa beliau mendapatkan julukan apa? Amirul Mukminin. Apalagi memiliki julukan sang pemilik dua cahaya. Bahasa Arabnya apa? Dzun-Nuraini, pemilik dua cahaya. Ada yang masih ingat mengapa disebut dengan pemilik dua cahaya? Karena punya istri dua. Ya, karena beliau menikahi dua putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah Maktum lanang. Kan, yang pertama sebelumnya Ruqayyah. Siapa? Ruqayyah. Ini istri Utsman bin Affan yang pertama, putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah Ruqayyah meninggal, maka beliau pun menikahi adiknya, yaitu Ummu Kulsum. Maka sekaligus beliau menikahi dua putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan di waktu yang sama ya. Kalau di waktu yang sama tidak boleh. Punya istri, adik, kakak tidak boleh. Harus salah satunya. Nah, Utsman bin Affan ini menikahi yang pertama Ruqayyah, kemudian setelah meninggal adiknya yaitu Ummu Kulsum. Sehingga beliau mendapatkan julukan Dzun-Nuraini. Nuraini dua cahaya, Dzu yang memiliki, Dzun-Nuraini
yang memiliki sang pemilik dua cahaya. Baik. Berikutnya kita akan pelajari tentang fi islamihi radhiyallahu anhu. Cerita bagaimana sampai Utsman bin Affan ini masuk Islam. Kalau kita alhamdulillah, ada yang mualaf di sini? Tidak ada, sejak bayi Islam ya. Bahkan mungkin belum keluar sudah Islam ya. Kenapa? Karena orang tuanya alhamdulillah, kita syukuri ya. Kalau kita lahir di Amerika misalnya, nah anaknya orang sana, bisa jadi kita ikut agamanya orang mayoritas di sana ya. Maka kita bersyukur, walaupun dari sisi penampilan fisik kita kalah. Wah, kalau orang sana kulitnya gimana? Putih. Hidungnya gimana? Rambutnya gimana? Ya kan? Busuknya besar-besar. Ya, kita alhamdulillah walaupun kulit kita baik. Bagaimana tentang sejarah masuk Islamnya sahabat Utsman bin Affan? Da'a Abu Bakrin Utsman radhiyallahu anhumah ilal islami. Abu Bakarlah yang mengajak Utsman bin Affan menuju agama Islam supaya masuk Islam. Kenapa? Karena yang pertama kali masuk Islam diantaranya adalah sahabat Abu Bakar. Sehingga Abu Bakar ini juga mencari teman-teman beliau yang lain diajak masuk Islam. Ini sama dengan kita, kalau misalnya kita sudah tahu tentang ilmu agama, tentang keindahan Islam, ajak teman kita untuk ikut ngaji. Biar sama-sama mendapatkan apa? Pahala. Nah, Abu Bakar juga begitu mengajak sahabatnya yang namanya Utsman bin Affan. Wa kana umuruhu hina idin, saat itu umurnya Utsman bin Affan qad nahazar rabi'ata wassalasin, mendekati usia ar-rabi'ah wassalasin. Kam ar-rabi'ah wassalasin? Rabi'ah itu berapa? Salasin itu berapa? 30. Berarti 34. Berarti usia Utsman bin Affan radhiyallahu anhu saat itu 34. Wa kana radhiyallahu anhu sibaqan ajaba 'alal faur. Dan saat itu Utsman bin Affan adalah orang yang cepat sekali menjawab, memenuhi ajakan dakwah as-siddiq. Ajakan dari siapa tadi? Abu Bakar as-Siddiq. Sehingga tidak perlu berpikir lama. Tidak perlu mencari orang untuk dimintai pendapat, tetapi langsung ketika diajak oleh Abu Bakar, lawang Abu Bakar saja mau menerima Islam, apalagi saya, katanya begitu. Maka saya pun harus menerima Islam. Fakana bidzalika minas sabiqinal awwalin. Dan dengan itu maka Utsman bin Affan termasuk as-sabiqunal awwalun, yaitu orang-orang yang dalam masa awal masuk Islam. Hatta qala Abu Ishaq, sampai-sampai Abu Ishaq ini mengatakan kana awwalun nasi islaman ba'da Abi Bakrin, orang yang pertama masuk Islam setelah Abu Bakar, wa Aliyin setelah Ali, wa Zaid bin Harisah dan Zaid bin Harisah, Utsman adalah Utsman. Ada yang namanya Utsman di sini? Mail. Utsman kok Mail? Fakana bidzalika rabi'u man aslama minar rijal. Dan saat itu Utsman bin Affan adalah di antara 4 orang yang sudah masuk Islam dari kalangan laki-laki. Umar belum. Belum. Jadi saat itu Abu Bakar, Ali dan Zaid bin Harisah. Kemudian yang keempat tadi yaitu siapa? Utsman bin Affan.
wala'alla sabaqahu hadha ilal Islam kana natijah lamma haddasa lahu inda audatihi minasyam. Bisa jadi masuk Islamnya Utsman bin Affan ini kenapa kok agak telat? Karena beliau saat itu ada di negeri Syam. Kenapa berada di negeri Syam? Berdagang. Utsman itu anak seorang saudagar kaya yang namanya Affan. Karena Utsman bin Affan. Orang-orang Mekah itu punya kebiasaan. Orang-orang Quraisy disebutkan dalam surat Quraisy ya. Mana bunyinya? Li'ila fi Quraisy. Apa artinya? Artinya apa? Li'ila fi Quraisy. Wahai dan saya. Apa artinya li'ila fi Quraisy? Karena kebiasaan kaum Quraisy. Apa kebiasaannya? Ila fihim rihlatas syita'i soy. Kebiasaan mereka melakukan rihlah. Apa rihlah? Perjalanan. Rihlah perjalanan pada waktu musim panas, pada waktu musim dingin dan musim panas. Untuk apa melakukan perjalanan? Berdagang. Kemana mereka berdagang? Ke negeri Syam. Mereka bawa barang-barang yang ada di Mekah yang di sana tidak ada untuk dijual di sana. Pulang mereka bawa barang-barang yang ada di Syam untuk dibawa ke Mekah dijual. Nah, bapaknya Utsman ini saudagar kaya. Sekali berangkat itu bisa ratusan onta yang dibawa. Soalnya barang yang dikulak juga banyak. Jadi kulaannya orang dulu itu setahun 2 kali. Musim dingin dan musim panas. Kalau zaman sekarang orang jualan kulaan berapa kali sehari? Bisa tiap hari. Termasuk di antara tanda-tanda mendekati kiamat itu kalau banyak pasar. Banyak pasar mendekati hari kiamat. What the meaning of pasar? Apa artinya pasar? Tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli. Itu jenenge pasar. Bagaimana kalau tidak bertemu? Bisa nggak orang jual beli nggak bertemu? Bisa. Kenapa? Online. Kamar bisa jadi pasar, benar? Yang penting punya HP dan internet. HP tok karena internetnya gak iso. Di pojokan rumah bisa jadi pasar. Makanya banyak pasar. Dan itu tanda-tanda mendekati kiamat. Baik. Nah, Utsman bin Affan waktu itu masih ada di Syam sehingga beliau tidak termasuk seperti Abu Bakar yang langsung apa? Masuk Islam. Dan Utsman ini juga salah satu teman akrabnya Nabi SAW. Sehingga tahu betul tentang ketika misalnya Abu Bakar datang, Utsman, kamu kan baru datang dari Syam, tak beritahu Muhammad sekarang menjadi seorang Rasul. Sifatnya begini-begini. Membawa Al-Quran. Langsung saja Utsman percaya karena tahu bagaimana sifat dan akhlak Nabi SAW sejak masih kecil. Tidak mungkinlah Muhammad ini berdusta, karena tidak pernah dikenal sebagai seorang pendusta. Mendapatkan julukan Al-Amin. Maka kemudian waqad qassahu radhiyallahu anhu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hina dakhala alaihi huwa wa Talhah bin Ubaidillah. Waqad qassahu, maka beliau pun mengkisahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika masuk bersama dengan Talhah bin Ubaidillah.
Fa'arada 'alaihimal Islam wa qara'a 'alaihimal Qur'an. Lalu kemudian disampaikan Islam kepada Utsman bin Affan oleh Rasulullah bersama tadi Thalha bin Ubaidillah. Kemudian dibacakan Al-Qur'an, wa anba'uhuma, memberitahu kepada keduanya bi hukukil Islam, dengan hak-hak Islam, wa wa'adahumal karamah minallahi, dan beliau pun menjanjikan kemuliaan dari Allah. Maka keduanya Utsman dan Thalhah ini masuk Islam, dan Utsman mengatakan, ya Rasulullah, ini ceritanya, wahai Rasulullah, qadimtu hadisan minas Syam, saya itu baru saja datang dari negeri Syam. Falamma kunna baina Ma'an wa Zarqa, tatkala kami ada di antara dua kota yaitu Ma'an dan Zarqa, fanahnu kanniyam, kami ini seperti orang tertidur. Jadi waktu itu ceritanya Utsman bersama teman-temannya rombongan dagang itu seperti orang tertidur. Tapi bukan tertidur, setengah sadar. Fa idza munadin yunadina, tiba-tiba ada suara orang yang menyeru kami. Apa bunyi suaranya? Ayyuhan niyam, wahai orang-orang yang tidur, habbu, bangunlah kalian, fa inna Ahmad, karena sesungguhnya sekarang Ahmad qad kharaja bi Makkah, telah keluar di Mekah. Siapa Ahmad yang dimaksud? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena nama beliau itu ada 5 paling tidak dalam hadis. Ana Ahmad wa ana Muhammad. Siapa lagi? Ada yang hafal enggak nama-nama lain Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tadi yang pertama saya sebutkan ana Ahmad. Aku adalah Ahmad, kata beliau. Aku juga Muhammad. Yang ketiga siapa? Toha. Abdullah. Nah, siapa yang bisa? Yasin. Siapa lagi? Anal Mahi. Aku adalah Al-Mahi. Kemudian ana Al-Hasyir. Aku adalah Al-Hasyir. Dan aku adalah Al-Aqib. Ini 5 nama Nabi ya. Ahmad, Muhammad, Mahi, Hasyir, Aqib. Nih. Muhammad dan Ahmad sama. Faqadimna fasami'na bika. Lalu kami pulang datang ke Mekah, ternyata Anda wahai Rasulullah yang dimaksud. Maka langsung saja Utsman ini apa? Masuk Islam. Karena punya pengalaman tadi, pengalaman bahasanya spiritual. Setengah tidur kemudian ada suara yang menyeru supaya disuruh segera bangun dan balik ke Mekah. Kenapa? Karena sudah ada utusan Allah yang ada di Mekah. Siapa beliau? Ahmad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa idza bin Nabi Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam, maka ditemuilah di Mekah seseorang yang bernama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, shadiqun amin. Shadiq artinya apa? Jujur, yang benar ucapannya. Aminun, yang amanah, bisa dipercaya. Yu'rafu anhu kullu khair, segala macam jenis kebaikan bisa diketahui dari beliau. Wala yu'rafu anhu syarrun qattu, tidak ada kejelekan sedikit pun yang dikenal dari beliau. Sudah sejak kecil beliau itu tidak pernah melok-melok delok tontonan. Tahu tontonan? Di zaman itu juga banyak nangkap-nangkap musik, orkes gitu ya. Nah, anak-anak muda kepingin ya. Nabi itu awal-awal pekerjaannya apa? Menggembala kambing. Nah, teman penggembala kambing itu kan pingin hiburan. Muhammad, ayo ndelok tontonan, ayo. Neng ndi? Ning kono. Ayo budal. Budal. Belum sampai di sana Nabi sudah ditidurkan oleh Allah di tengah jalan. Tertidur sudah Nabi. Enggak sampai di tujuan. Saya dulu masih ingat, zaman saya dulu ya,
Wah, seneng sekali nonton-nonton begitu kan ya. Walaupun jalan kaki 1 kilo 2 kilo enggak masalah. Ya. Nabi belum sampai di tujuan orang-orang seperti itu, Nabi sudah ditidurkan oleh Allah. Falam tu'had alaihi kadhibah. Beliau tidak pernah janji kemudian didustakan. Khianat tidak pernah. Walam tusab alaihi khiyanah. Beliau pun tidak pernah melakukan pengkhianatan. Fa idza huwa yad'u ila ibadatillah. Maka beliau mengajak manusia untuk hanya beribadah kepada Allah wahdah saja. La syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah. Kemudian juga mengajak silaturrahim. Ya, mengajak apa? Menyambung kekerabatan. Pertama, mengesahkan Allah. Tidak boleh kalian menyekutukan Allah. Tidak boleh kalian menyembah kepada selain Allah. Tidak boleh kalian berdoa kepada selain Allah. Yang kedua kemudian diantaranya adalah kalian menyambung silaturrahim. Kalau masih ada hubungan kerabat, saudara, disambung. Lewat apa nyambungnya? Nah, lewat diziarahi, lewat menziarahi. Ya. Ini tahu ya kerabatnya Pak D, Pak Le, Mbah, tahu ya? Tahu ya? Jangan-jangan nggak tahu? Tahu kan ya? Harus tahu. Ya. Tidak boleh memutuskan kekerabatan. Kak wawuh, tidak boleh. Termasuk kepada saudara-saudara yang lain, sesama muslim, pada sesama teman. Ada di sini yang kak wawuh-wawuan ini? Ada ya? Nah, iya. Buli-bulian, tahu buli-bulian? Nah, wadan-wadanan. Kenapa? Karena muslim itu saudara bagi muslim yang lain, satu tubuh. Wa husnul jiwar, dan berbuat baik dengan tetangga. Berbuat baik dengan tetangga. Siapa sih tetangga itu? Nah, yang rumahnya dekat dengan kita, sekitar rumah kita itulah tetangga. Apalagi tetangga yang dekat rumahnya dengan kita itu masih kerabat, masih keluarga. Wah, tidak boleh berbuat jelek dengan mereka. Wassalatu wassaum. Nabi juga dalam dakwahnya memerintahkan supaya sholat, supaya puasa, wa alla ya'budu ghairallah, dan tidak boleh beribadah kepada selain Allah. Fa aslamu ala yati Abi Bakrin, maka mereka pun masuk Islam atas ajakan dakwah sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Wa madha fi imanihi kuduman qawiyan hadiyan wadian sabiran aziman radiyan. Maka kemudian Utsman bin Affan ini pun masuk Islam ya, dengan bersegera, kuat imannya, sabar, ridha dan sebagainya. Wa yurwa, dan diriwayatkan, diceritakan, ada cerita begini. Annahu indama aslama Utsman radhiyallahu anhu, ketika Utsman ini menyatakan masuk Islam. Utsman ini adalah salah seorang anak tokoh yang sangat dihormati, disegani. Ghadiba sadatu Quraisyin, maka para pemimpin Quraisy marah. Sadidan, ghadaban sadidan, sangat marah. Fahuwa sahibu makanatin aliyah. Kenapa? Karena Utsman bin Affan ini memiliki kedudukan yang tinggi di tengah-tengah kaum Quraisy. Wa jami'un nasi yuhibbunahu, semua orang ini mencintai dia, menyukai dia, karena Utsman ini orangnya banyak berderma, suka untuk membantu, orangnya sangat lembut. Ini Utsman bin Affan, sehingga banyak orang yang menyukai, mencintainya. Laqad khafu, mereka para pemimpin Quraisy itu takut,
an yuaddi islama Utsman ila islami adadin kabirin min Quraisyin. Nanti masuk Islamnya Utsman merembet menjadikan tokoh-tokoh Quraisy malah ikut masuk Islam. Ini yang dikhawatirkan. Wasara ammu Utsman Al-Hakam bin Abil As, maka bersegeralah pamannya Utsman yang namanya Al-Hakam bin Abul As. Wa qala li sadati Quraisy, pamannya sendiri mengatakan kepada para pemimpin orang Quraisy, la aj'alannahu ya'udu ila alihatina, saya akan kembalikan Utsman ini kepada agama Tuhan kita, penyembahan Tuhan kita. Saya akan jadikan Utsman murtad, bahasanya sekarang ya. Jangan khawatir, ponakan saya itu tak jadikan murtad lagi lah. Pamannya bilang gitu. Sa'alahu ahadu kubara'i Quraisyin, ditanya sama salah satu pembesar orang Quraisy, kamu itu loh mau ngajak Utsman balik ke agama lama, madza sataf'alu, apa yang akan kamu kerjakan, trikmu apa, caramu bagaimana? Langsung dhaharas syarru fi wajhil Hakam, nampak kemarahan pada wajah Al-Hakam pamannya Utsman tadi ketika ditantang oleh pembesar Quraisy. Ayo, apa yang kamu lakukan kalau kamu pingin mengeluarkan Utsman dari Islam? Langsung dijawab, sa'u'adzibuhu, saya akan siksa dia, hatta ya'uda ila alihatina, sampai kembali kepada Tuhan-Tuhan kita, yaitu berhala-berhala kita. Wah, ini tekadnya paman ini. Wa amara abidahu, kemudian Hakam ini menyuruh budaknya bil qabdi, supaya mengikat, ditaleni Utsman ini, ala Utsman wasadda wasaqahu, diikat dengan dengan kenceng supaya tidak lepas. Wa raha yu'adzibuhu fi siddatin, kemudian terus menyiksa dengan sangat keras. Wa huwa yaqulu, sambil mengatakan, ud ila alihatina, ayo bali nang agama jahiliyah menyembah berhala Utsman. Utsman mengatakan dalam kondisi kesakitan, innaha hijarah, bagaimana saya balik kepada penyembahan, wong itu yang kamu sembah watu, la tadurru wa la tanfa, yang tidak bisa memberikan mudarat juga tidak bisa memberikan manfaat. Bagaimana kamu nyuruh saya kembali untuk nyembah watu sing gawe sapa-apa? Bahasanya gitu. Diseruduk ngene wis goling. Qala Utsman, kemudian Utsman lebih lanjut mengatakan, wallahi, demi Allah, lan atrukal haqqa abadan, aku tidak akan meninggalkan kebenaran ini selamanya. Wa a'udu ila dhalal, dan saya tidak akan kembali kepada yang namanya kesesatan. Ini kalau iman sudah merasuk dalam hati seseorang, siksa apapun akan ditanggung, tidak peduli. Kalau kita mungkin, oh ya ampun balik gitu ya mungkin ya, begitu ya. Benar. Misalnya disuruh untuk murtad, gak gelem kamu nanti siksa. Ya. Utsman tetap tegar. Wastamarra ammuhu fi ta'dibihi tawilan, maka pamannya terus menerus menyiksanya. Walakinna Utsmana tahammala al-adha wal adab fi sabrin wa imanin. Utsman pun begitu, terus bersabar untuk menanggung siksaan tadi. Hatta a'lanal Hakam, sampai pamannya sendiri angkat tangan, sudah, laqad ajastu an iqna'ihi wa ya'istu min ruju'i ila alihatina, wis gak mampu maneh aku wis. Akhirnya wadul kepada para pemimpin, Quraisy, wis angkat tangan aku wis gak iso. Padahal tadi sudah bertekad untuk mengembalikan Utsman menyembah berhala, tidak bisa. Itulah yang namanya iman. Sama dengan ceritanya tukang sihirnya siapa? Fir'aun. Abu Nawas itu
Tukang sihirnya siapa? Ketika Nabi Musa diultimatum sama Fir'aun, Musa besok pagi mumpung hari libur penduduk, datang ya jam 8, jam 9 ke lapangan, kita akan mengadu ilmu. Akhirnya disiapkan tukang sihirnya. Nabi Musa pun datang. Tapi Nabi Musa diberitahu oleh malaikat Jibril, Musa, kamu nanti jangan kasar-kasar sama tukang sihirnya Fir'aun. Kenapa? Besok itu iman itu nanti. Akhirnya benar ketika bertemu tukang sihirnya Fir'aun dengan Nabi Musa, ditanya, ayo siapa yang duluan ini mengeluarkan ilmunya? Saya atau kamu Musa? Silakan kamu dulu. Dilemparlah tali-tali itu, akhirnya tali itu dilihat orang berubah jadi seperti ular. Nabi Musa kaget, loh, tadi ular ya, wedi Nabi Musa. Justru tukang sihirnya aneh Musa ini. Jari ini tukang sihir, tapi kok dikei sihir gak? Kok takut? Mestinya kalau misalnya sama-sama misalnya mau tarung berkelahi, sama-sama punya ilmu bela diri, kan gak takut. Musuhnya mengeluarkan jurus ular, wah, dia mengeluarkan jurus monyet misalnya, kan sama-sama punya ilmunya. Nabi Musa enggak, justru takut. Wah, berarti Musa ini bukan tukang sihir. Wong tak kasih ilmu sihir gini aja dia enggak tahu. Akhirnya Allah memberikan perintah, Musa fa'alqi asoka, lemparkan tongkatmu, jadilah ular yang besar, kemudian menelan ular-ular kecil itu. Langsung tukang sihirnya Fir'aun apa? Sujud, tewas. Tukang sihirnya Fir'aun langsung sujud dan mengatakan, kami beriman kepada Allah, Tuhannya Nabi Musa dan Harun. Diancam langsung karo Fir'aun. Loh, kamu kok malah beriman ini di sini? Ini pertandingan ini. Ini malu-maluin saya. Sudah, kamu nanti saya bunuh, kemudian mayatmu tak salib di pohon kurma. Apa jawab tukang sihirnya Fir'aun? Karena iman sudah masuk, terserah kamu. Kamu cuma nyiksa saya di dunia. Dan ternyata kata para ulama, ketika tukang sihirnya Fir'aun tadi itu sujud, sudah nampak surga di hadapannya. Sudah nampak apa? Sudah diperlihatkan surga oleh Allah. Sehingga senang betul. Walaupun mati, kalaupun mati akan di surga. Coba misalnya kalau sampean ini didatangi sama malaikat. Malaikat siapa? Israel. Siapa jenenge iki? Andika. Tuh tempat tinggalmu di mana sana? Malaikat yang tempat tinggalmu di surga. Mati sekarang ya? Berani gitu? Berani tuh, temen nah. Kalau sudah tahu tempat tinggalnya, orang itu sudah tidak mikir di dunia. Itu tempat tinggalmu di surga. Mau berangkat sekarang misalnya. Mimpi misalnya diajak jalan-jalan di surga. Kalau ngelilir kira-kira kan eman ya, getun ya. Wah, kenapa nggak mati sekalian saya ini? Itu para wali Allah seperti itu. Kekasih Allah begitu. Ditampakkan sebelum meninggal itu tempat tinggalnya dari surga. Makanya mereka ada sebagian yang meninggal dalam kondisi senyum, nyantai. Ya. Kenapa? Karena sudah tempat tinggalnya diberi tahu. Nah, kembali kepada sahabat Utsman bin Affan, dengan sabar. Akhirnya pamannya pun putus asa. Tidak bisa secara langsung, maka mereka mencoba memprovokasi ibunya. Ibunya Utsman ini. Wa atlaqal hakam Sirah bin akhihi wa ada Utsman radhiyallahu anhu ila manzilihi. Maka pamannya ini memprovokasi ibunya. Ketika Utsman ini pulang ke rumah, tiba-tiba mendapati ibunya menangis. Menangis ibunya. Fi huznin, dalam kesedihan, sedih, nangis gitu. Karena menangis itu bisa jadi bahagia, ya kan? Ini menangis sedih. Fahtadonaha, maka Utsman pun merangkul ibunya.
fi hananin penuh dengan kasih sayang. Wa qala ma bika ya ummah. Ada apa denganmu wahai ibuku? Kok nangis sedih seperti ini? Gitu. Qalat al ummu wa hiya tabki. Ibunya pun menjawab sambil menangis. Abki huznan alaika. Aku, anakku, menangis ini karena sedih melihatmu. Karena sedih melihat Utsman. Kenapa kau sedih? Tarok tadina abaika. Kamu telah meninggalkan agama bapak-bapakmu, mbah-mbahmu, wa ajdadika, dan buyut-buyutmu. Kamu sudah ikut Muhammad. Wa adaita qadatu Quraisyin, dan kamu sudah menjadikan orang-orang Quraisy ini sedih juga. Ud ila aklika, sekarang nak kamu kembali pakai akalmu. Hatta la takhsura kulla syai'in, sehingga kamu tidak rugi. Ibunya bujuk gitu ya. Ini juga atas provokasi pamannya tadi. Warahatil ummu tuhawilu ikna'ahu. Maka terus menerus ibunya ini bujuk siapa? Utsman, anaknya ini. Wa Utsman radhiyallahu anhu yujibu alaiya. Tapi Utsman pun tidak marah. Terus dijawab dengan adab dan penuh penghormatan. Wa yarfadu an yanqudu amraha wa ya'udu ila syirki, dan menolak dengan halus disuruh kembali kepada kesyirikan, tidak mau. Tapi dengan penuh dengan ada. Kok tambah ngamuk? Oh, sama tambah sama dikongkon karo paman, Bu. Wah, enggak begitu. Dijawab dengan penuh adab, tidak mau untuk kembali kepada kesyirikan. Wa ba'at kullu muhawalatil ummi bil fasl. Maka ibunya tadi berusaha dengan segala cara, tetapi Utsman tetap, ya, beliau memilih hidup di dalam naungan agama yang baru, yaitu agama Islam. Wa kana alaihi ayyuwajihal harbar rahibah allati a'lanatha Quraisyun 'alal muslimin. Maka tidaklah berhasil ibunya untuk mengajak Utsman murtad. Wa fi ghadatil yaum, di pagi harinya, alladzi aslama fihi Utsman, di mana hari itu Utsman masuk Islam. Jaa Abu Bakrin, Abu Bakar datang. Bi Utsman ibni Mad'un, dengan seseorang yang namanya Utsman bin Mad'un. Utsman bin Mad'un niki ini adalah salah seorang sahabat juga, dan termasuk di antara pemuka orang Arab pada masa jahiliyah. Beliau juga datang, Abu Bakar, bersama Abu Ubaidah ibnul Jarrah dan Abdurrahman bin Auf, wa Abu Musallamah bin Abdul Asad wal Arqam bin Abil Arqam fa aslamu. Mereka semua masuk Islam. Wa kanu ma'a man ijtama'a ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka bersama dengan orang-orang yang berkumpul bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sama niatan wasalasina. Sama niatan wasalasin itu berapa? Sama niyah itu berapa? 8. Salasun 30, berarti 38 orang. Maka terkumpullah saat itu 38 orang. Wa aslamat ukhtu Utsman, saudara perempuannya Utsman masuk Islam, yaitu namanya Aminah binti Affan. Ini saudara kandungnya Utsman. Wa aslama ikhwatuhu li ummihil Walid wa Khalid wa Imarah. Kemudian saudaranya yang satu ibu, yaitu Al-Walid, Khalid dan Imarah, mereka semua masuk Islam ketika Fathu Makkah. Kapan Fathu Makkah itu? Penaklukan kota Makkah itu tahun berapa Hijriah? Tahun 8 Hijriah.
wa Ummu Kulsum wa banu Uqbah bin Abi Mu'id bin Amr bin Umayyah ummuhum kulluhum Arwa wa kanat Ummu Kulsum minal muhajirat al-awwal. Ini orang-orang yang masuk Islam. Satu pembahasan lagi. Kalau tadi masuknya Islam Utsman. Fibtilaihi wa hijratihi ilal Habasah. Ujian yang diterima oleh Utsman dan hijrahnya ke Ethiopia. Somada Utsman radhiyallahu anhu amamal adha wal bala. Utsman bin Affan tegar menghadapi gangguan dan ujian. Tahammala kulla muhawalati Quraisyin. Beliau menanggung segala usaha orang Quraisy li ifsadi tijarati, untuk merusak perdagangannya. Ya, kita tahu bahwa Utsman itu seorang pedagang yang mewarisi banyak harta dari bapaknya. Wa kana yaradu afa al-muslimina wa hum yata'allamuna minal alam. Dan Utsman ini melihat orang-orang muslim yang lemah, mereka tersakiti dan tersiksa ya, di depan tokoh-tokoh Quraisy yang kejam. Fatadma'u ainuhu, maka kedua matanya Utsman ini pun menangis. Wa ya'tasirul alam qalbuhu al-murhaf, maka hatinya pun tersentuh betul. Wa kana Utsman radhiyallahu anhu bi sifatihi thayyibah wa akhlaqihi al-'aliyah wa haya'ihi syadid qariban minan nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Utsman ini adalah terkenal dengan sifat-sifatnya yang baik, akhlaknya yang tinggi, rasa malunya yang sangat dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah kemudian Nabi menikahkan Utsman dengan putrinya, yaitu Ruqayyah radhiyallahu anha. Utsman ini pernah ceritanya membeli sumur. Pernah dengar? Pernah ya? Ya sudah. Tidak saya ceritani kalau gitu. Loh, katanya pernah. Sumurnya gimana? Sumur apa itu? Ada sumur milik orang Yahudi. Ada orang Yahudi ini punya sumur. Airnya melimpah. Tapi tidak digratiskan, harus membeli dan harganya mahal. Sehingga orang-orang Islam yang tidak punya ini kadang jual kambingnya untuk beli air, jual ontanya. Nah, Utsman yang hartanya banyak menyuruh seseorang, tolong sih. Nabi sudah mengatakan, siapa yang mau membeli sumur itu dan diberikan gratis kepada kaum muslimin, nanti baginya surga. Wah, Utsman langsung nyuruh seseorang, tolong sih ditawar, itu sumurnya orang Yahudi mau dijual enggak? Datang kepada orang Yahudi, ada penawaran, kalau kamu pengen uang banyak, ini mau ada yang membeli sumurmu. Enggak saya jual, ini penghasilan saya tiap hari kok. Saya tiap hari dapat berapa uang banyak sekali, enggak saya jual. Sudah, kalau tidak mau kamu jual, biar disewa saja. Sehari nanti biar dipakai sama orang itu, nanti sehari besoknya untuk kamu. Gimana? Pikir-pikir, wah bagus. Sumur ini tetap milik saya tetap dapat penghasilan. Oke, harga disepakati. Ya, kemudian deal. Sekarang besok jadwalnya orang tadi ya. Ya. Akhirnya besok digratiskan. Ayo orang-orang kaum muslimin yang butuh air, hari ini airnya gratis. Mereka ngambil banyak persiapan besok gilirannya orang Yahudi. Tidak ada yang datang untuk beli. Kenapa? Karena mereka sudah ngambil kemarin banyak. Iya, kena trik politik ini orang Yahudi. Akhirnya nggak ada yang beli sama sekali. Didatangi lagi sama utusannya Utsman. Kan situ sudah ada payu, nggak ada yang beli. Biar dibeli aja sekalian. Akhirnya apa? Waduh iya, bangkrut ini saya ini. Wes ya dah beli aja lah. Mau minta berapa?
Hanya beberapa dirham, tidak mau orangnya. Akhirnya sampai kebeli cuma 1 atau 2 dirham. Sudah. Akhirnya kemudian sumur itu langsung dibeli sama Utsman semuanya dan menjadi wakaf untuk seluruh kaum sampai sekarang masih ada sumurnya. Sampai sekarang masih ada dan masih dimanfaatkan. Maka betapa banyak pahala jariah yang diraih oleh sahabat Utsman. Masya Allah. Makanya diantara amalan pahalanya mengalir itu adalah membuat sumur. Sumur itu dimanfaatkan orang banyak. Untuk nyuci, untuk masak, untuk wudhu dan sebagainya. Pahalanya banyak sekali. Ada juga amalan yang pahalanya jariah. Wakaf mushaf. Selama Quran itu dibaca orang, maka terus mendapatkan pahala. Termasuk yang pahalanya mengalir, menyampaikan ilmu. Kita tahu cara wudhu yang benar, ajari adik kita, ajari teman kita. Teman kita ngajari temannya, temannya ngajari temannya lagi, teman-temannya lagi mengajari teman-temannya. Pahala kita akan sangat banyak, mengalir terus. Kita nyantai saja, pahala sudah mengalir karena kita sudah ajarkan. Ya, itu Utsman. Wa marratil ayyamu wastadda adza Quraisyin wa ta'dzibiha lil muslimin. Hari-hari pun berlalu dan gangguan orang-orang Quraisy serta siksaannya kepada kaum muslimin semakin keras. Wa sami'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam lil muslimina bil hijrah ilal habasa. Wa samaha, Nabi mengizinkan berhijrah bagi kaum muslimin ke negeri Habasah, ke Ethiopia. Kenapa yang dipilih ke Ethiopia? Kenapa kok enggak hijrah ke Jawa? Ayo, kenapa ke Ethiopia hijrahnya? Karena di sana ada raja yang adil, namanya Raja Najasyi. Raja siapa? Najasyi. Pernah dengar? Ya, sekarang ini ya, dengar ya. Raja Najasyi. Raja Najasyi ini beragama Nasrani, beragama Kristen, tapi dia orangnya adil dan mau menerima siapapun di negaranya. Maka Nabi pun memilih negeri itu. Nanti Raja Najasyi masuk Islam. Meninggal tidak ada yang tahu, tapi akhirnya Nabi sholat gaib. Dikasih tahu Jibril, Muhammad Najasyi meninggal, sudah masuk Islam, nggak ada yang nyolati di sana. Akhirnya Nabi nyolati bersama para sahabat, namanya sholat gaib, sholat yang tidak berada di depan jenazah. Wa asra'a Utsman radhiyallahu anhu ila manzili, maka segera Utsman ini pulang ke rumahnya. Wa talaba min zaujatihi Ruqayyah, kemudian minta kepada istrinya yaitu Ruqayyah an tu'idda mata'ahal qalil, untuk memberi bekal tapi sedikit saja. Wa indama sa'alathu radhiyallahu anha limadha, istrinya tanya, ini kenapa suamiku, kamu kok kelihatannya mau pergi, kok bekalnya kok sedikit, kan begitu. Istrinya kan tanya. Ajaba Utsman menjawab, adzina lana Nabi sallallahu alaihi wasallam bil hijrah ilal Habasah. Nabi sudah mengizinkan kita hijrah ke Ethiopia. Masya Allah, berapa ratus kilo itu? Berapa ratus kilo? Jalan. Kita jalan 1-2 kilo habis. Males ya. Makanya para sahabat dahulu, Masya Allah. Jamaah Utsman radhiyallahu anhu mata'ahul qalil. Utsman mengumpulkan perbekalannya yang sedikit. Wa sahiba zaujatahu wa hajara. Diikuti oleh istrinya. Siapa tadi yang namanya? Siapa Ruqayyah? Ya mesti ya. Yaitu putrinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa wada'ahu man nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Keduanya
mengucapkan selamat tinggal berpisah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bisa nggak ini gambarkan kejadian seperti itu? Bayangkan. Oh, nggak bisa. Bayangkan sampean sendiri ini misalnya. Ya. Dalam kondisi seperti itu ternyata perbekalannya sedikit, harus pergi ke negeri yang sangat jauh. Nanti akan melewati yang namanya Laut Merah. Laut Merah. Numpak apa kira-kira? Berenang. Wa yurwa fi hijratihi annahu inda mastaddal idza bil muslimina jami'an. Diriwayatkan tentang hijrahnya beliau bahwasanya tatkala gangguan orang Quraisy ini semakin keras, wa tajawazal had haitsu qatala Yasir wa zaujatuhu Sumayyah. Ini para sahabat yang sebelum sudah dibunuh, ini namanya Yasir dan istrinya Sumayyah. Ini disiksa sampai meninggal. Ya. Ummu Yasir juga disiksa. Wan nabiyyu yata'allamu asaddal alam. Nabi yang melihat seperti itu sangat sedih. Sampai para sahabat mengatakan, "Wahai Rasulullah, kita ini kan benar toh?" Ya benar. Kenapa engkau tidak berdoa kepada Allah supaya menang? Bersabar dulu. Bersabar dulu. Ada orang-orang sebelum kita mempertahankan imannya yang siksaannya jauh lebih berat dari ini. Ada di antara mereka yang kepalanya digergaji. Ada di antara mereka yang kedua tangan kakinya ditali kemudian ditarik oleh kuda dari arah yang berlawanan sehingga sigar tubuhnya. Kalian jangan kesusu, sabar dulu. Berjuang itu memang penuh tantangan. Mati pun nanti akan surga. Makanya ketika Nabi itu melewati Yasir dan istrinya itu disiksa, ditindih watu yang sangat panas, dicambuk, Nabi hanya mengatakan, "Isbir ya ahla Yasir, sabar kalian wahai Yasir, fa inna mau'adakal jannah." Karena janji untuk kalian nanti adalah surga. Itu perjuangannya para sahabat Nabi dulu, bagaimana mereka berkorban. Kita kan tidak sampai memperjuangkan gitu ya. Nah, makanya kalau kita tidak mau meneladani Nabi, mengikuti petunjuk Nabi, menghidupkan ya keblajut, melihat perjuangan Nabi dan para sahabat. Ila aina yadhhabul muslimun summa ihtada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila al-Habasah haitsu qala lil muslimin law kharajtum ilal habasah fa inna biha malikan salihan la yudlamu indahu ahadun. Kalau kalian mau keluar hijrah supaya enggak disiksa terus-terusan, kalian keluar menuju tempat yang namanya Habasah, Ethiopia, karena di sana ada raja yang adil yang tidak mendolimi seorang pun. Jadi boleh kalau misalnya kita berada di tempat yang di situ disiksa, boleh bagi kita untuk untuk mempertahankan agama. Kalau disiksa terus di situ nggak kuat akhirnya murtad, mending pindah saja, pindah ke daerah lain yang aman daripada di situ tidak kuat. Sebab kalau orang tidak kuat disiksa akhirnya bisa murtad, bahaya. Mending pindah untuk menyelamatkan agama. Wa bada'atil hijratu wan nabiyyu yata'allamu. Kemudian kaum muslimin itu hijrah, Nabi tambah sedih. Berarti orang Islam di Mekah tinggal sedikit. Wa huwa yaral fi'atal mu'minata tatasallalu sirran kharijatan min Makkah. Nabi melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana mereka berdarah-darah keluar dari Mekah. Wa yarkabunal bahra, mereka pun mengarungi lautan. Wa kharaja yatamatta ba'duhumud dawab, mereka keluar, sebagian mereka memang memiliki binatang tunggangan enak. Wal ba'dul akhar yasiru alal aqdam, sebagian mereka nyeker, sebagian mereka jalan kaki. Wa taba'us sair hatta wasalu sahilal bahr ahmar. Ini ceritanya. Mereka terus berjalan sampai tiba di pantai Laut Merah.
Summa ammaru alaihim Utsman bin Mad'un. Kemudian mereka mengangkat pemimpin Utsman bin Mad'un. Wa sya'at inayatullah an yajidu safinatain. Pertolongan Allah sudah mulai nampak. Tiba-tiba mereka melihat dua buah perahu. Dua buah perahu. Faraqibu muqabila nisfa dinarin likullin minhum. Dua perahu ini bukan gratis, ternyata ada orangnya. Akhirnya masing-masing mengeluarkan setengah dinar untuk menyewa perahu tersebut. Wa alimat Quraisyun, wah orang-orang Quraisy tahu, wah ternyata sebagian orang pengikutnya Muhammad sudah mau pergi ke Ethiopia. Mustafa ke Ethiopia. Ditututi, mereka kemudian menututi. Apa menututi? Mengikuti ya, mengikuti. Dengan cepat sampai kemudian tiba di pantai, walakinnahum kanu qad abharat bihim. Ternyata tadi rombongan sudah sudah di laut, sudah naik perahu tadi. Berarti orang-orang Quraisy gagal, telat. Apakah berhenti? Enggak. Ditututi. Ya. Wa kana mimman hajara ila ardil habasih al-hijratal ula wal hijrasaniyah. Di antara orang jadi hijrah ke Habasah ke Ethiopia itu 2 kali. Nah, dua-duanya Utsman bin Affan ini ikut bersama istri beliau Ruqayyah bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini nanti Ruqayyah belum nyampe di Mekah kembali, meninggal di perjalanan. Ya. Wa kana wusuluhum lil Habasah fi syahri Rajab. Sampainya tadi orang-orang yang hijrah masuk Utsman bin Affan di Ethiopia pada bulan Rajab tahun ke-5 setelah Nabi diangkat jadi Rasul. Nabi diangkat jadi Rasul umur 40. Berarti tambah 5 45. Fawajadul amna wal aman. Kemudian ketika di sana mereka bisa aman. Wa hurriyatul ibadah, bebas melaksanakan ibadah. Wa qad tahaddasal Qur'anul Karimu an hijratil muslimin al-awail ila ardil Habasah. Quran mengabadikan hijrah mereka ini. Wah, ini bukan masalah yang enteng ini. Sampai diabadikan di dalam Al-Qur'an. Walladzina hajaru fillah, dan orang-orang yang berhijrah karena Allah. Mimba timadulimu, setelah mereka dianiaya. Lanubawwi annahum fid dunya hasanah, kami akan berikan mereka kebaikan di dunia, wala ajrul akhirati akbar, dan pahala di akhirat lebih besar. Lau kanu ya'lamun, sekiranya mereka mengetahui. Tinggal sedikit. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ma yuridu Ja'far. Ayat ini bercerita tentang masalah Ja'far bin Abu Thalib dan orang-orang yang hijrah ke Habasah. Wa yurwa annahu qad hajara Utsman ila ardil Habasah farron bidinihi ma'a zaujatihi Ruqayyah binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tadi Utsman berhijrah ikut bersama istrinya Ruqayyah, dan beliau termasuk orang yang pertama pergi ke sana. Kemudian diikuti oleh kalangan muhajirin yang kedua. Ya, hijrah yang kedua. Utsman pun ikut. Ya. Awalu man hajara ilal Habasah Utsman, orang yang pertama kali hijrah ke Habasah adalah Utsman. Wa kharajat ma'ahu ibnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa abta'a ala Rasulillah khabaraha faja'ala yatawakkaful khabar faqadimat imra'atun min Quraisyin min ardil Habasah fasa'alaha. Nabi itu sebenarnya pengen tahu kabar tentang putrinya. Bersama Utsman di Habasah, bagaimana kabar mereka? Ya, kalau zaman sekarang tinggal telepon Nabi nunggu kabar, bagaimana kabarnya mereka, nyampe gak rombongan itu sampai ke Habasah. Ada seorang wanita yang datang dari sana, ditanya oleh Nabi, apakah kamu melihat putri saya di sana? Alhamdulillah, jawabnya ra'aituha, ya saya melihatnya. Ala ayyi halin ra'aitiha, bagaimana kondisi saat kamu melihatnya? Namanya bapak ya, tahu anaknya jauh ratusan ribuan kilometer,
Ya, pasti tanya, bagaimana kondisinya saat kamu lihat? Ra'aituha wa qad hamalaha ala himar min hadhihi dawab wa huwa yasuquha. Saya melihatnya sementara dia berada di atas keledai, ya, wa huwa yasuquha, dan suaminya menuntunnya. Apa jawab Nabi? Sahibahumallah. Mudah-mudahan Allah menyertai mereka berdua, yaitu Utsman dan anaknya Ruqayyah tadi. In kana Utsman li awwali man hajara ila Allah azza wa jalla ba'da Lut. Sesungguhnya Utsman adalah orang yang pertama kali hijrah menuju Allah setelah Nabi Lut alaihi salam. Wa asa Utsman ma'a zaujatihi fil Habasyah aminan. Utsman tinggal bersama istrinya di Habasyah dengan aman. Summa sya'ara bil Hunain ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'ada ila Makkah. Kemudian terdengar adanya perang Hunain, ya. Summa sya'ara bil Hunain ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'ada ila Makkah. Kemudian merasa pingin kembali mengunjungi Mekah, pingin balik, ya. Namanya daerah rantau itu walaupun aman seneng tetap ingin kembali ke daerahnya. Apalagi di situ ada Rasulullah, ada bapak, ada mertuanya. Ruqayyah juga begitu, kangen kepada bapaknya. Nah, jadi ini cerita hijrahnya Utsman bin Affan. Ya, kalau kita lihat bagaimana perjuangan para pendahulu kita sungguh sangat luar biasa, maka kita hendaknya meneladani dan senantiasa sabar dalam menghadapi gangguan ketika menegakkan Islam, ketika mempraktikkan Islam, ketika melaksanakan perintah Allah mesti ada gangguan, dan kita harus bersabar mencontoh para sahabat. Demikian, ya, yang dapat kita sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Jika Allah mengizinkan ada kesempatan, kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Tertutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.